Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana sebuah sistem informasi yang kompleks seperti aplikasi yang Anda gunakan setiap hari dibangun dari awal? Di balik setiap teknologi yang andal, terdapat sebuah proses krusial yang menjadi cetak birunya, penggunaan desain sistem dalam sistem informasi manajemen. Jadi, apa sebenarnya desain sistem itu? Pada intinya, desain sistem adalah proses merancang struktur dan komponen dari suatu sistem informasi agar selaras dengan kebutuhan pengguna dan tujuan organisasi. Anggap saja ini sebuah tahapan pengembangan yang paling umum fundamental, di mana kita merencanakan arsitektur sistem, menentukan komponen perangkat keras dan lunak, merancang antarmuka pengguna, serta memetakan alur data dan seluruh proses bisnis yang akan berjalan. Proses ini memastikan sistem yang dibangun dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tujuan utama dari desain sistem sangatlah jelas. Pertama, untuk menyediakan blueprint atau cetak biru teknis sebelum pembangunan sistem dimulai. Kedua, untuk menjamin bahwa sistem yang dibangun benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Ketiga, untuk memastikan sistem tersebut dapat dengan mudah dipelihara dan dikembangkan di masa depan. Dan yang tak kalah penting, untuk mengurangi resiko kegagalan proyek secara signifikan. Manfaatnya yang didapat pun sangat besar. Dengan desain yang matang, efisiensi kerja tim pengembang akan meningkat drastis. Proses pengembangan memiliki arah yang jelas. Kita dapat melakukan pengujian awal melalui prototyping dan menjamin kompatibilitas antara semua komponen sistem. Sebuah desain sistem yang komprehensif terdiri dari beberapa komponen kunci. Ada desain arsitektur sistem yang mendefinisikan struktur keseluruhan, mencakup hardware, software, dan jaringan. Lalu, desain data yang berfokus pada struktur database dan relasi antar data, sering divisualisasikan dengan ERD atau DFD. Selanjutnya, desain antarmuka yang mengatur bagaimana interaksi pengguna dengan sistem terjadi. Ada juga desain proses yang menentukan alur kerja dan logika sistem, serta desain keamanan untuk melindungi data dan akses pengguna. Secara umum, proses desain ini dibagi menjadi dua jenis utama, desain logis atau logical design yang menentukan proses bisnis dan kebutuhan fungsional sistem, dan desain physical design yang menentukan bagaimana sistem tersebut akan diimplementasikan secara teknis. Langkah-langkah dalam penggunaan sistematis dimulai dari analisis mendalam terhadap kebutuhan pengguna, kemudian membuat desain logis, menyusun desain fisik, membuat prototipe jika diperlukan, melakukan uji desain dan validasi, dan terakhir mendokumentasikan keseluruhan desain sistem tersebut. Untuk membantu proses ini, para profesional menggunakan berbagai alat bantu seperti diagram alir, data flow diagram, entity relationship diagram, Univ modeling language, hingga perangkat lunak untuk mockup dan wireframe seperti Figma atau Balsamiq. Sebagai contoh nyata, mari kita lihat pengembangan aplikasi e-commerce. Desain sistem akan berperan dalam merancang desain UI untuk tampilan produk dan keranjang belanja, desain proses untuk alur transaksi pembelian, desain data untuk database pengguna dan produk, serta desain keamanan yang krusial seperti enkripsi data login. Tentu proses ini tidak selalu berjalan mulus. Tantangan seringkali muncul seperti perubahan kebutuhan dari pengguna, kurangnya dokumentasi yang jelas, komunikasi tim yang tidak efektif, hingga tingkat kompleksitas sistem yang tinggi. Sebagai kesimpulan,
Penggunaan desain sistem memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan pengembangan sistem informasi. Desain sistem yang paling baik adalah jaminan bahwa sistem dapat dibangun dengan tepat, efisien, dan yang terpenting mampu memenuhi kebutuhan pengguna serta mencapai tujuan organisasi.